Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu waktu saya pernah ikut lomba mengenai DTH ya, DBH, dana bagi hasil yang dibagi atas prosedur terkait kabupaten atau kota madya atau kota yang memiliki spesifikasi khusus terhadap hasil yang dihasilkan. Ini kenapa saya menginginkan? Ini kan pandangan pribadi saya. KPP Madya itu menurut saya tidak relevan lagi di kondisi saat ini yang akan datang, the future. Jadi idea for the future itu WP-WP strategis itu dibalikin lagi ke KPP Pratama untuk dikerjakan dengan karakteristik industri, dagang maupun jasa yang spesifik di daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi kepada daerah. Ini akan memberikan dampak terkait dengan dana bagi hasil, DAK, DAU, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dimana kalau kita lihat sampai saat ini kan satuannya kan tetap dibagi persatuan provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kota madya dan kota dengan spesifikasi khusus. Kemudian ada tambahan-tambahan dari sektor-sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan yang dibagi secara persentase terhadap kabupaten tersebut. Nah, ketika KWP strategis itu ada di KPP Pratama, maka dia akan memberikan proyeksi kerjasama yang baik ketika seorang kepala KPP dengan Muspida, Musyawarah Muasyawarah pimpinan daerah itu kerjasama mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut untuk daerahnya atau wilayahnya. Pada waktu mengikuti lomba pada waktu itu, konsepsi saya sih sebenarnya hanya simpel ya, critical point terhadap suatu wilayah dengan Android, kemudian ada basicnya peta. Kuncinya hanya mencari tahu, misalnya ada kunjungan kementerian berkunjung ke lokasi tersebut, sebenarnya sini critical point dakdaunya apa gitu ya, misalnya bisa tekstil, bisa tambang, bisa kehutanan, pertanian dan sebagainya. Itu secara sistem kita ketahui melalui database di Android tersebut secara autentifikasi yang khusus ya. Artinya kan database ini kan menjadi informasi yang sangat berharga ketika kita mengetahui untuk membicarakan sesuatu apa yang ada di wilayah tersebut dengan baik gitu loh. Jadi kita menjadi critical point. Di kalimat saya sebut dengan critical point. Pada waktu itu saya ikut lomba hari ulang tahunnya ya, ulang tahunnya Perimbangan Keuangan, meski tidak menang karena pengujinya adalah dari Bank Dunia dan juga kampus TAN ya, dari tinggi. Tapi saya cukup konsepsi yang saya sampaikan pada waktu itu sudah diterima saja, saya sudah bagus lah. Walaupun kemudian hari saya mencari suatu ide terkait dengan adanya bagaimana peranan KPP Pratama di daerah tersebut dengan spesifikasi yang khusus terkait dengan industri-industri, dagang, jasa yang memberi kontribusi besar sehingga pimpinan daerah itu dapat melakukan kerjasama yang baik karena dakdaunya kan tergantung dari penerimaan negaranya yang bersumber di wilayahnya kan gitu, intinya sih begitu ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan indeks KPP gitu ya, yang ujung-ujungnya nanti ke tunjangan kinerja karena indeksnya berbeda ketika dipindah dari Madya ke Pratama kan gitu ya. Saya memberanikan diri secara pribadi, yang mungkin banyak teman-teman saya kalau mendengarkan ini ya setuju gitu loh, atau tidak setuju pun juga tidak apa-apa. Yang penting saya menyuarakan apa yang saya suarakan kan gitu ya, karena konteksnya ini adalah konteks sudah regulasi yang diketahui oleh jamaah umum ya. Jadi artinya bukan kerahasiaan. Jadi ketika saya menyampaikan ini ya anggap saja sebagai suatu suara dari saya sebagai pegawai gitu loh. Ya, jadi kaitannya dengan indeks daerah wilayah itu menjadi tidak berimbang dan tidak adil gitu. Maka oleh karena itu saya terus berpikir keras, berkeringat dan selalu berusaha untuk memperjuangkan hal ini. Lalu KPP Madya ngurusin apa dong? Nah kan gini, kalau KPP Madya dalam konsepsi saya itu mengurusi masalah PMA, penanaman modal asing, dan juga BUMN. Nah BUMN ini
kaitannya dengan badan usaha milik negara yang ada di kota-kota tersebut. Seperti bank ini kan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, Pegadaian, kemudian ada Pertamina, kemudian ada bank tadi sudah saya sebutkan ya, dan juga BUMD, mengurusi BUMD, termasuk diurusi oleh Madya. Jadi konteksnya adalah pemodalan, yang ketika zaman dahulu itu kan ada PMDN, BUMN, KPP BUMN, KPP PMDN, KPP PMA 1-6 kan. Itu konsepsi saya yang saya ingin sampaikan. Di KPP Pratama itu mengurusi kembali wajib pajak besar yang dulunya dikelola oleh Madya dikembalikan ke KPP Madya. Dikelola oleh KPP Pratama kembali sehingga terwujudlah suatu hubungan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah KPP Pratama. Jadi gitu, jadi nanti akan fokus ke penerimaan negara, bukan masalah bagaimana nanti ini ada di suatu berada KPP mana sehingga menimbulkan degradasi terhadap tunjangan gitu ya. Ini kan tidak bagus ya. Saya dari Kanwil KPP Madya ke Pratama itu hampir turun 2, sekian 4 karena indeksnya tersebut. Ya ini kita perlu ini ya. Saya semoga apa yang saya sampaikan ini dengar. Saya ke wilayah administrasi publiknya ya. Konteksnya di situ. Dari saya Eko Susilo, seorang mantan penelaah keberatan, kemudian menjadi AR di KPP Pratama. Saat ini saya tidak perlu saya sebutkan saya akan di KPP mana ya, karena mungkin apa gitu ya. Tapi intinya saya dari kantor wilayah, kemudian dari KPP Madya dan KPP Pratama ini cukup ini apa ya, bagi saya tidak ada yang akan membuat degradasi secara moralitas kerja dan motivasi gitu ya. Meski saya tetap laksanakan pekerjaan itu dengan baik, tapi saya selalu berpikir keras untuk mencapai suatu konsepsi ide yang ingin saya perjuangkan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.